Ya. Kita minta selamat, tidak dikasih selamat sama Allah. Minta selamat, tapi nggak dikasih selamat. Dikasih sakit misalnya. Mintanya sehat, dikasih sakit. Loh, ini pasti ada sesuatu. Kalau kita sehat saat itu mungkin macam-macam. Mungkin lupa, mungkin maksiat, mungkin mungkar. Dikasih sakit, akhirnya selamat dia dari maksiat. Selamat batinnya, selamat keimanannya. Jasadnya sakit, tapi dia selamat dari kemungkaran. Loh, itu terjadi. Makanya jangan pernah kita mengeluh. Wah, aku njalo nggak tahu dikei. Loh, pemberiannya Allah itu terkadang nggak sesuai dengan permohonan kita, permintaan kita. Tapi intinya sama, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kapan waktu yang tepat untuk kita berdoa? Setiap waktu kita dianjurkan untuk berdoa, setiap waktu. Tapi di waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu, doa itu lebih harus kita perhatikan, harus lebih kita utamakan dari waktu-waktu yang lain atau tempat-tempat yang lain. Waktu seperti menjelang terbitnya fajar. Menjelang terbitnya fajar, sebelum waktu subuh masuk, itu waktu yang tepat itu untuk meminta, memohon kepada Allah. Lebih cepat diijabahi oleh Allah, lebih cepat didengar. Karena di dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Allah itu menurunkan pemberiannya, kedermawanannya ketika malam tinggal sepertiganya. Ketika malam tinggal sepertiga. Lah, di situ Allah memberikan penawaran-penawaran. Jadi segala macam penawaran itu. Minta ampunan, yang mau bertobat, yang ingin mendapatkan ini, ingin mendapatkan itu, perlindungan dan lain sebagainya, itu Allah ngasih penawaran. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Makanya itu di waktu yang tepat itu. Makanya para aulia itu mereka mengikuti, meneladani orang-orang setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, bangun di waktu malam dan mereka banyak meminta kepada Allah. Banyak meminta. Bahkan sebagian ulama doanya nggak macam-macam. Doanya cuma aku. Doanya cuma ngomong aku. Kalau bahasa Arabnya ana. Bahasa Jawanya kulo. Bahasa Inggrisnya mi misalnya, bukan mimi ya. Cuma gitu toh. Tapi kalau orang yang ngerti nggak bingung. Ini jawab tawarannya Allah, jawab ampunan aku, tobat saya, minta perlindungan saya, minta ini saya. Kan Allah memberikan penawarannya, dia tinggal jawab aku tok. Jadi nggak repot sudah, nggak perlu ngarang dewe, nggak perlu mikir dewe. Apa ya sini jauh, nggak perlu wisan, tinggal jawab aku tok wis. Aku mari. Itu yang pertama, waktu. Juga yang banyak disepelehkan sama orang, antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat. Nah, banyaknya orang antara azan dan qomat, mari sembahyang sunnah lek durung qomat, omong-omongan. Padahal itu waktu yang diijabahi, itu waktu yang lebih cepat diijabahi. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamah mustajabun fad'u." Katanya Rasulullah, doa antara azan dan qomat itu diijabahi.
Berdoalah kalian. Berdoalah. Minimal itu minimal doa azan. Tapi jangan baca doa azan tapi azannya tidak dijawab. Jadi azannya didengarkan, dijawab. Setelah itu doa azan baca. Setelah doa azan tambah dengan doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Kalau bisa dalnya di kasroh. Rabbighfirli wali walidiyya. Kalau wali walidayya itu hanya kedua orang tuanya, kakek neneknya nggak masuk. Tapi kalau wali walidiyya, kakek nenek sampai ayahnya kakek, ayahnya nenek masuk semua. Jadi Rabbighfirli wali walidiyya masuk semua itu. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, ayahnya kakek, ayahnya nenek. Rabbighfirli wali walidiyya, Rabbighfirli wali walidiyya. Kemudian tambah doa untuk anak. Setelah kita mendoakan kedua orang tua, doakan anak-anak kita. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wafiqni bi ta'atik wafiqhum bi ta'atika warzuqni birrahum. Ya Allah, berkahi untuk kami, anak-anak kami. Jaga mereka, jangan berikan bahaya kepada mereka. Ya. Berikan taufik, kekuatan kepada kami dan anak-anak kami untuk menjalankan ketaatan kepadamu. Dan berilah kami rizki baktinya mereka kepadaku. Ya. Doakan anak-anak. Itu waktu, masih banyak lagi kalau kita mau bahas. Nah, mau bahas banyak. Itu waktu. Tempat, foto tempat-tempat yang mulia. Nah, seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram atau di Raudhah dan yang lain sebagainya, itu tempat-tempat yang mulia yang dianjurkan untuk kita untuk memperbanyak doa. Lah di antara waktu yang tepat untuk kita berdoa ya malam Jumat ini. Malam Jumat ini. Apalagi di awal malam bulan Rajab. Seminggu lagi. Ya, seminggu lagi. Pas malam Jumat masuk malam pertama bulan Rajab. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khamsul layalin la turaddu fihinna da'wa, ada 5 malam ya, yang tidak ditolak doanya seorang hamba oleh Allah. 5 malam ini yang dua kita bahas yang 2. Kalau yang 3 pembahasannya beda lagi nanti. Yang 2 ini pertama malam pertama bulan Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Makanya di Syekh Abdul Qadir Jilani memiliki doa khusus di malam pertama bulan Rajab. Yang kedua yaitu malam Jumat. Dari 5 malam itu yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab, yang kedua malam Jumat. Ini malam yang diijabahi. Ini tepat. Wis malam pertama, yo pas malam Jumat. Dianjurkan kita untuk memperbanyak doa. Jadi kita sambut malam pertama bulan Rajab dengan doa. Nah, kemudian ini doa, kita selesai bahas doa ya. Kita selesai bahas doa, tapi saya akan tambahi amalan secara singkat yang biasa dilakukan atau yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Rajab, yaitu memperbanyak istighfar. Nah, memperbanyak istighfar karena para ulama mengatakan Rajab itu adalah syahrul istighfar, bulan untuk memperbanyak istighfar. Nah, sehingga dianjurkan, mungkin di musola ini sudah menjadi rutinitas, membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore atau malam. Nah, ulama meletakkan pagi setelah sholat subuh, sore ada yang setelah asar, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya. Nah, dibaca bareng-bareng habis sholat. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya, selama bulan Rajab. Selama bulan Rajab. Lah yang membaca ini 70 kali pagi dan sore ya, kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Ya, kulitnya tidak akan tersentuh api neraka.
Yang kedua yang dianjurkan di bulan Rajab yaitu puasa. Nah, puasa ini bukan hanya bulan Rajab tapi bulan haram. Bulan haram itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Selo ya, Selo, Dzulhijjah besar, Muharram, Suro, Rajab, Rejab. Nah, 4 bulan ini dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Karena puasa sehari pahalanya sama dengan puasa 30 hari di selain bulan haram. Puasa sehari pahalanya sama dengan puasa 30 hari di selain bulan haram. Nah, kalau punya qadha Ramadan sekaligus niatkan untuk nyauri. Ya, sekaligus niat untuk nyauri, jadi dapat 2. Ya puasa Ramadannya, ya juga puasa sunnahnya. Ya. Kalau bisa, ya, kalau kita bisa misalnya Senin Kemis, Jumat Sabtu, ya, Senin kemudian Kemis Jumat Sabtu, bagus. Ya, karena kalau Senin Kemis sudah kita tahu itu kesunahan yang sudah dianjurkan untuk kita lakukan di bulan apapun. Tapi Kemis Jumat Sabtu itu hanya ada di bulan haram. Ya, di bulan haram, diantaranya bulan Rajab, karena puasa 3 hari Kemis Jumat Sabtu. Hadis pertama menjelaskan, menerangkan tentang dia dijauhkan oleh Allah dari neraka. Jadi siapa yang puasa 3 hari berturut-turut di bulan haram, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, Allah menjauhkan dia dari neraka. Hadis yang kedua menjelaskan dicatat per hari seperti ibadah 700 tahun, dalam riwayat 900 tahun. Jadi puasanya per hari dicatat seperti ibadah 700 tahun, fardu dan sunnahnya dalam riwayat yang lain 900 tahun. Nah, kalau kita bisa puasa Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, apalagi ditambah nanti tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid, ditambah dengan Ayyamul Sudnya misalnya 28, 29, 30, bagus. Berarti banyak di bulan Rajab kita banyak puasanya kalau bisa. Ya, kalau enggak minimal sesehari lah. Ya, kita lakukan, atau Kamis Jumat Sabtu, walaupun dalam satu bulan itu terdapat 3 kali atau 4 kali kita cuma puasa Kamis Jumat Sabtunya sekali, nggak apa daripada nggak belas. Ya, nah mudah-mudahan datangnya bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan, menjalankan apa yang disunahkan, apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para ulama, dan mudah-mudahan datangnya bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala memberikan kesiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga kita sudah dapat mengurangi kemaksiatan, kemungkaran dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga datang bulan Ramadan kita sudah bisa menghadapnya dengan kesempurnaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.